Yang kedua, tuntunan yang kedua adalah bahwa materi, pelajaran-pelajaran, informasi yang kemudian kita berikan untuk mendidik anak-anak kita itu wajib berbasis akidah Islam. Artinya berbasis akidah Islam itu tidaklah bermakna berarti semua informasi yang saya sampaikan itu harus bersumber dari Al-Quran kah, maksudnya begitu? Ataukah harus berasal dari akidah Islam kah? Tidak, tetapi yang dimaksudkan adalah akidah Islam itu yang menjadi standar untuk menilai dan mendudukkan semua pengetahuan, informasi atau materi yang kita ajarkan. Karena bagi seorang mukmin, begitu ya, bahkan berkaitan dengan ada atau tidak adanya dia, itu adalah persoalan akidah. Dia itu menyadari keberadaannya ada sejak pertama kali itu, apakah dia meyakini itu adalah karena perubahan materi seperti konsep kekekalan materi yang difahami oleh orang-orang ateis ya. Karena hanya perubahan materi saja, tidak ada Tuhan di situ, tidak ada Allah di situ. Itu akidah gitu loh. Sehingga mau membangun hal-hal yang lebih cabang dari pemahaman terhadap eksistensi kita dan kehidupan itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia memahami awal dari eksistensi alam semesta kehidupan termasuk dirinya tadi. Dan bagi seorang mukmin, hal pertama yang wajib, yang menjadi kewajibannya itu adalah mengenali Allah. Mengenali Allah dan kemudian wal iqraru bihi. Awwalu ma yajibu 'alal abdi ma'rifatuhu wal iqraru bihi. Hal pertama yang wajib bagi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah, dan kemudian melakukan ikrar. Ikrar itu adalah kalau ikrar kita, pengakuan kita terhadap keberadaan Allah, kita meyakini dia sebagai pencipta kita dan pencipta alam semesta, itu adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dan demikian juga yang disampaikan oleh Imam Al-Asy'ari bahwa kewajiban seorang mukallaf, seorang yang terbebani hukum itu adalah ma'rifah, mengetahui, memahami, mengenali siapa Allah, dan itu akan mudah dia lakukan dengan melakukan pengamatan terhadap apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ada di sekitarnya. Dengan mengenali Tuhannya, dia akan mengenali dirinya. Mengenali dirinya juga akan mengantarkan dia kepada mengenali Tuhannya. Jadi yang dimaksud dengan konten atau materi yang diajarkan itu berbasis akidah Islam itu tidak kemudian hanya boleh yang diajarkan yang semuanya itu bersumber dari akidah Islam, berarti ya dari Al-Quran ya, dari hadis ya. Kalau kemudian mengajarkan ilmu umum berarti nggak boleh ya? Enggak. Boleh, tetap boleh. Tapi semua informasi yang kemudian diberikan, semua pengetahuan, semua sakofah, semua materi ajar itu distandarisasi, dinilai dengan kacamata Islam. Apakah ini sesuatu yang benar ataukah salah, baik ataukah buruk, terpuji ataukah tercela, di level mana kalau begitu kemudian dia boleh diajarkan. Misalkan, apakah boleh kita mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme, itu kan bukan berasal dari Islam. Boleh, ada catatannya. Bagaimana kebolehan itu seperti apa? Ketika kita mengajarkan sakofa yang ghairu Islam itu bertentangan dengan Islam, maka dia hanya boleh disampaikan untuk dijelaskan kesalahannya, ketidaktepatannya, dan itu hanya boleh dilakukan pada level pendidikan tinggi, bukan level pendidikan dasar dan menengah ketika masih dalam sebuah proses pembentukan profil syahsia Islam. Nah, jadi itu apa dasarnya? Kalau kemudian ini dijadikan sebagai bahasan satu topik tersendiri itu akan mendalam begitu ya. Bahwa di dalam Al-Quran itu kita tidak hanya mendapati informasi-informasi yang benar. Misalkan Al-Quran menceritakan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Isa adalah Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, misalnya begitu. Orang-orang kafir itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang bertentangan, tetapi di situ disampaikan oleh Al-Quran untuk ditunjukkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Berarti kita boleh kemudian menyampaikan sesuatu yang itu bertentangan dengan Islam untuk kemudian
disampaikan kesalahannya, wajib disampaikan kesalahannya. Maka pada sistem pendidikan Islam, untuk guru-guru yang dia itu mengajarkan sakofa-sakofa yang guru Islami, maka wajib dia itu sudah mengenali dan menguasai dulu bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu. Misalkan tadi ekonomi, misalnya sistem ekonomi, dia harus menguasai sistem ekonomi Islam dulu sebelum kemudian dia mengajarkan sistem ekonomi kapitalisme, karena dia harus menunjukkan ketidaktepatan dan kesalahan dari sistem ekonomi kapitalisme. Itu seperti itu.